Ngimpinya orang berilmu jarang ngimpi. Sekali ngimpi ya petunjuk. Nggak pernah ngimpi kalau orang yang berilmu. Yang orang ngawam ya banyak ngimpi. Sebelum Pak Bayan Boporindro ini dilahirkan, kita ini berada di mana, Bu? Waduh, itu rahasia alam loh. Sandikolo. Ranah mana yang boleh dijabarkan, mana yang tidak boleh. Gitu. Itu Pamali. Kalau orang Sunda ya, Bu ya. Iya, bisa dimanfaatkan jalur itu sama aliran sesat buat jadi tameng dia kalau kita jabarkan. Itu sajalah. Nah, yang aku sebutkan itu kan standar semua. Nah, kalau kayak gitu membuka tabir alam. Ruh kita kemana ini kemana. Hanya orang bodoh yang menjabarkan, belum tentu benar. Itu untuk hak misalkan kelompok. Yaitu hanya rahasia kelompok. Nggak bisa tiap padepokan. Kalau memang asli dia bergerut spiritual pasti akan melewati itu. Tapi itu yang kita jaga. Itu rahasia alam. Sama aja rahasia ilmu kita sendiri. Masa ya dijabarkan, sama aja ngasih unjuk kelemahan dong. Itu tidak ada, ilmu pasti punya kelemahan. Itu sajalah. Ketika kita lagi sakit, ya kan, kita kena silet, pasti kan merasakan sakit. Nah, yang merasakan sakit itu roh apa siapa? Ya dua-duanya sebenarnya. Kita punya jasad juga merasakan. Lebih baik ya dua-duanya. Jadi tidak ada yang disalahkan. Lebih bicara tentang standar. Nah, kalau bicara tentang orang berilmu, jebret, energi gaib aktifkan, yang nggak ada rasa, mati rasa lah. Itu. Nah, situ kan bicara standar. Ayo di grup IKN, aku pernah kok. Gimana, Om? Live streaming kok. Di IKN itu. Iya. Ada seseorang namanya Mbak Tini minta diobati. Operasi jarak jauh. Di lab begitu kelihatan tangannya berdarah. Tapi tidak sakit. Tapi sebelumnya sudah kalau bahasa dagelan kita udah diinjeksi kebal, tenang aja tidak sakit. Ini yang namanya berdarah tapi tidak merasakan sakit. Karena dia otaknya bermasalah. Itu sajalah. Nah itu buktinya ada, saksi ya banyak. Namanya live kan banyak yang nonton. Iya. Tapi momennya pas satu suro. Energi lagi full-fullnya. Itu. Ya sama aja kayak ilmu telu namanya, ilmu koteka. Di kain sering kok. Aku praktekkan ini loh caranya. Oh suatu benda ngobatin orang. Oke. Suatu benda. Nah waktu itu ada namanya sering ada kok di situ Mbak Uli. Nah, dia kecelakaan, tangannya sakit. Iya diobati jarak jauh. Live sama. Ya pakai centong nasi lah, ada yang nemunya itu. Mbak Uli ini ya centong nasi, anggapnya tangan Mbak Uli. Ya ruhnya kita tarik ke centong itu. Jebret baru sakit Mbak Uli, sakit. Ya sudah kita luruskan, langsung di sana terasa kretek udah. Ya normal lagi, ya balikin lagi, orang kita bukan orang jahat. Nah itu teknik namanya. Tapi disalahgunakan buat ilmu teluh tuh. Teluh santet ya sama aja. Beda ding, kalau ilmu teluh pasti ada goibnya, unsur goib. Tapi kalau santet unsur benda. Itu perbedaannya. Cara kerjanya sama? Beda. Bedanya di mana, Bu? Bedanya ya ada goibnya. Itu aja. Kalau suatu benda ya rasa sakit. Tapi kalau ada unsur goibnya bisa dikendalikan ruhnya. Ya bisa gila. Makanya ada yang gila karena guna-guna, ada yang gila beneran.
Yang mudah diobati, yang kena guna-guna. Yang gila beneran, ya harus pendekatan rasa, kita jadi orang gila dulu. Tapi sebetulnya kalau orang ini mengalami gila beneran bisa diobatin ya. Pasti cepat sembuh detik itu. Kalau yang gila beneran. Kalau gila beneran enggak lah. Tapi kan bisa diobatin cuma proses. Bisa proses. Oh, Ya kan gitu. sudah banyak contohnya YouTube. Kelemahan mereka di rambut, ya gundulin aja rambutnya, dimandikan, dibersihkan. Ya semua yang nempel ya hilang, otomatis rada waras. Pernah nggak Bobo Indro pengalaman untuk mengobati orang yang gila beneran? Pernah, tapi kan curang. Curangnya gimana, Bobo? Pakai magic. Oh, tapi kan bisa sembuh kan? Sembuh. Karena aku jujur, curang. Tidak murni. Itu Bobo Indro mengobati sampai berapa bulan itu? Alah, berapa bulan, 1 menit kok. Sampean ngerti sendiri penyakit gila 3 tahun, kan kamu saksinya. Mana sampai 1 menit. 1 kali Bobo cuma ya? Lah iya, sampai sekarang waras. Iya. Kan ini juga banyak Bobo ya. Saya minta penjelasan dari Bobo. Kan ada orang ini bercerita tentang pernah mengalami mati suri. Sebenarnya orang mati suri itu ada apa enggak, Bobo? Ya mati suri ya koma sih. Ya rohnya melayang kemana-mana. Setiap orang koma pasti gitu. Memang seperti itu udah hukum alamnya. Itu saja lah. Ya wajar. Cuman wahnya di mana? Kan Habis setelah itu jadi sakti gitu. Kan gini kan, kebanyakan orang itu kalau sudah mati suri, pernah mati suri ya Bobo, Betul. itu kan kadang koma, ya kan? Nah terus dalam hitungan menit, ya kan, dalam hitungan hari itu kadang bisa kembali hidup. Nah, itu fenomena seperti itu sebetulnya bagaimana prosesnya, Bobo? Cuma di rumah sakit kan hal biasa sih. Orang koma. Koma ruhnya masih bisa kita tarik lagi, yang melayang. Ruh dia kan melayang. Tapi keseringannya yang aku alamin, dia koma rumah sakit karena penyakit. Itu loh. Kita kembalikan ruhnya bisa sadar. Tapi penyakitnya siapa yang jamin? Itu saja logikanya. Karena dia kan koma karena penyakit. Tinggal nunggu kapan dideteknya. Itu aja lah. Kalau sudah ada lambang putihnya di cakra mahkotanya, ya sudah, kita nyerang angkat bendera putih. Biasa ada lambangnya, manusia tuh kalau mendekati ajal tuh ada lambang. Cakra mahkotanya ada bulatan putih. Hanya mata goib yang bisa lihat. Iya. Tapi di sisi orang awam, gejala dia rada aneh-aneh. Itu aja lah. Kan sudah umum. Kalau dia orang spiritual, pasti dia udah tahu. Kuncinya cuma bisa lihat goib. Dia nyawanya mau dijemput kan, hukum malam kan 7 hari. Sebelum penjemputan malaikat sudah hadir, memberitahu. Itu loh. Nanti setelah 7 hari baru mereka kembali lagi mendekati waktu penarikan. Enggak ujuk-ujuk malaikat langsung narik, enggak. Ada pemberitahuan dulu. Ada tanda-tandanya Bobo ya? Ada. Tapi buat umumnya orang awam, dia gelisah, menunjukkan gejala-gejala aneh. Nah, itu tanda. Nah, buatnya orang bisa lihat goib. Ya sudah beritahu ya tenang, tinggal njaluk sepuro keluarga. Kan sering kita dengar tuh. Padahal kunciannya bisa lihat goib. Dia minta maaf setelah dia ndak ada, saya mau kembali pulang kampung. Saya minta maaf sepurane kalau banyak-banyak salah. Karena dia tahu. Ya sudah, setelah seminggu, jebulane sakti. Dia bisa tahu mau mati. Padahal itu standar. Hukum alam yang standar. Kunciannya dia bisa lihat goib. Itu tok. Makanya aku bilang, malaikat yang gampang dilihat, ya pencabut nyawa tok. Ya kalau ada tetangga yang sekarat, tungguin aja. Kan bisa lihat goib, tahu prosesnya. Itu saja lah. Jasad
dikatakan hidup itu kan karena punya roh ya Bobo ya. Iyalah. Kita bisa jalan, kita bisa karena ada roh. Lah iya. Ketika orang tidur, rohnya itu kemana? Ini pertanyaannya kayaknya gampang, tapi banyak ribetnya nih urusannya. Sampai tidur segala. Tidurnya orang berilmu sama tidurnya orang awam beda. Ngimpi gitulah. Ngimpinya orang berilmu jarang ngimpi. Sekali ngimpi ya petunjuk. Nggak pernah ngimpi kalau orang yang berilmu. Yang orang awam ya banyak ngimpi. Mana yang benar, mana yang salah ya nggak tahu. Tapi kalau ngimpinya orang berilmu karena dia jarang ngimpi, itulah petunjuk. Cuma sering didramatisir, wangsit. Repot urusan. Nah kayak gini, waktu itu aku jarang ngimpi. Sekali ngimpi, aku dapat impian orang tua aku kecelakaan. Ya itu ngimpi. Aku ainul yakin bahwa ini bukan ngimpi, ini petunjuk. Nyawa orang tuaku dalam bahaya, kecelakaan. Betul aja, kita menuju sana ya kecelakaan di tengah jalan, tapi kita tetap kekeh, nggak mau balik lagi kembali ke Tuban, tetap ke Jakarta. Walaupun keadaan babak belur, bener aja, kita udah utarakan lengah, kecelakaan. Kita cegah ya susah, karena ada pihak-pihak ngeyel. Apa yang kita ucap ngeyel, ya kejadian betul. Makanya pendarahan otak, udah apapun tuh ngomong dikit keluar darah. Udah pendarahan otak, muntah darah lagi. Itu kita untung di rumah aku kan selalu ada fasilitas. Kayak rumah sakit sendiri lah di dalam rumah. Ya ruang mandi uap itu ya dengan tradisional. Dokter sudah memvonis ini kalau tidur koma. Kalau mata dia merem tidur koma pasti. Karena pendarahan otak. Sudah muntah terus. Ya ujung-ujungnya ya pakai jamu itu sama mandi uap. 7 hari udah jalan ke pasar. Soalnya gini Bobo, terkait roh orang yang tidur tadi kan. Kan saya dulu itu ada tetangga. Dia tidur kan, tiba-tiba kok kebablasan mati gitu loh. Nah, makanya kan roh orang tidur sebenarnya kemana gitu loh Bobo. Tanpa kalian sadari, mereka kena angin duduk. Bisa aja. Sebelum tidur udah kelihatan pucat. Angin duduk, paham tidak? Kayak angin nusuk ke jantung. Ya seringkali orang kebablasan itu. Itu ya. Iya, dia pekerja keras, makan telat, kan bisa jadi angin duduk. Padahal udah ada gejalanya, tapi kadang orang kan nggak ngerasain sakit, ndablek. Akhirnya ya seperti itu. Banyak orang kematian kan angin duduk sih. Tapi nanti dibilang santet orang. Padahal bisa diteliti, setelah mereka mati langsung membiru. Itu angin duduk namanya. Bukan goib. Angin kelamaan. Goib juga ya kalau bicara angin. Kan ada penyakit juga, lah. Kan ada juga istilah moksa ya Bobo. Apakah moksa itu merupakan kematian yang sukses? Sebenarnya moksa itu ya, pengetahuan aku, hilang berikut jasad-jasadnya. Bukan ruhnya saja, jasadnya ngikut. Ya tertelan portal itu, mereka terjebak di portal. Artinya moksa yang nggak tahu spiritual lain. Pengertian aku ya seperti itu. Kalau kita bisa menemukan 3 dimensi, ya kita bisa moksa di situ. Itu saja lah. Tapi kan terjebak di 3 dimensi putaran
apa namanya galaksi lah. Iya, iya, iya. Jatuhnya kan ke situ. Sirkuit galaksi. Yang loncatannya bikin bingung. Tergantung Gusti Allah kita bisa kembali. Jadi intinya menurut Bapak Hendro, moksa itu bukan kematian yang sukses. Bukan, Bukan ya? malah terjebak Duh. di dimensi galaksi. Jatuhnya ke situ. Ya karena kan kesedot sama 3 portal alam itu. Alam langit, alam bumi, alam tengah. Soalnya kan banyak orang-orang spiritual gitu, yang kita temui, kita jumpa itu, dia itu pengennya itu moksa gitu. Katanya moksa itu kan bisa dikategorikan kematian yang sukses kan gitu. Inilah yang berbahaya. Iya, makanya untuk mohon Bapak Hendro untuk meluruskan gitu. Tidak ada yang namanya moksa kematian sukses. Malah kita terjebak. Ngambang sifatnya. Tidak kembali ruhnya ke Gusti Allah, kembali ke asal, ya tidak pula ke bumi. Ngelewatin hukum bumi dong. Kita kan kalau meninggal, tentunya hukuman kita ada di bumi, karena asal kita kan bumi. Betul. Ya, pengadilan kita ya di kerak bumi. Amal dan perbuatan semasa kita hidup. Itulah pengadilan kita. Nanti setelah diadili amal dan perbuatan semasa kita hidup, baru kita hidup di alam tengah. Ya sama kayak kita, manusia alam tengah, tapi berbentuk ruh, alam ruh. Iya, iya, iya.